Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Baik teman-teman, di sini saya akan menghadirkan cerita lanjutan dari si Tito ya. Karena banyak yang meminta diupload setiap hari. Ya, karena kemarin itu saya sudah mencari beberapa video, jadinya hari ini saya bisa mengupload kembali ceritanya. Jadi untuk teman-teman silakan disimak sampai habis ya untuk ceritanya. Dan cerita kali ini cukup seru teman-teman, karena banyak yang request ya untuk Tito itu bisa bahagia bersama ibunya. Makanya di episode kali ini saya menghadirkan ceritanya tersebut. Saat kemudian bukan kehadiran itu saja yang dia lihat, tapi muncul pula pada diri ibunya yang lain. Ibunya Tito lebih banyak diam, dan Tito juga baru menyadari bahwa sejak Tito mulai bersantap dengannya, ibunya begitu sering menatapnya. Biasanya Titolah yang melakukan hal yang demikian, tapi kini segalanya seperti berbalik. Acara makan malam mereka pun jadi terasa canggung. Ibunya sangat berbeda dengan dirinya ketika di pasar tadi. Ibunya seperti sedang menyembunyikan sesuatu dari Tito. Tapi Tito tak bisa menebaknya. Apakah dia hendak menceritakan apa yang telah ditanyakan kemarin? Tapi jika memang dia mau menceritakan hal itu, bukankah dia seharusnya tidak senyum-senyum seperti itu? Ibunya sungguh aneh malam tersebut. Ibunya pun mengatakan kepada Tito untuk menyuruh gosok gigi ya setelah acara makan malam tersebut telah selesai. Demi mendengar nada bicaranya yang singkat dan dingin ketika menyuruh Tito, Tito pun melakukannya saja tanpa bertanya. Selepas menggosok gigi, Tito tak segera ke kamarnya. Dia menonton TV sambil menunggu ibunya yang sedang membereskan sesuatu di belakang. Dalam pikiran, Tito menebak-nebak bahwa sebaik ibunya selesai berberes, di belakang pasti dia akan menonton sinetron favoritnya. Sesaat setelah didengar suara siraman air di kamar mandi, ibunya pun muncul. Tito yang paham akan keadaan itu langsung menukar film yang sedang dia tonton ke sinetron kesukaan ibunya. Tapi alih-alih ikut duduk di sebelah Tito dan ikut menonton,
Ibunya malah tak menghiraukan dan masuk ke kamarnya begitu saja. Tito menoleh ke belakang, ke pintu kamarnya yang menutup. Tito menghela nafas panjang, lalu memutuskan untuk lanjut menonton. Pikirannya berkecamuk. Lalu apa sebenarnya yang terjadi padanya? Tito benar-benar bingung. Dia putuskan untuk tetap menonton sinetron itu. Mungkin saja sebentar lagi ibunya akan keluar. 10 menit sudah berlalu, namun ibunya tak kunjung keluar dari kamarnya. Berkali-kali Tito melihat pintu kamarnya yang tertutup. Seolah-olah pintu itu punya rahasia yang teramat besar. Tapi tidak ada apapun yang didapatkan selain tulang lehernya yang berputar terus-menerus. Tito pun putus asa. Dia pencet remote control TV, menukar sinetron itu ke stasiun TV yang menanyakan film. Lalu tiba-tiba Tito pun mendengar suara ibunya memanggil dirinya. Tito pun terkejut. Yang tadinya agak cemas jadi lega. Ibunya akhirnya berkomunikasi lagi dengan Tito. Walaupun Tito cukup bingung juga kenapa dia melakukan itu. Ibunya pun juga menyuruh sekalian mematikan TV-nya. Tito bergegas menuju kamar ibunya, lalu dibuka pintunya. Tiba-tiba saja Tito terdiam di mulut pintu yang sudah terbuka. Tangannya terlepas dari gagangnya. Tito tercengang melihat ibunya yang sudah menunggunya. Ibunya Tito sudah mengganti pakaian. Dia mengenakan sebuah daster berwarna biru muda motif bunga-bunga kecil yang pakaian tersebut membuat darahnya Tito memanas. Pemandangan itu terlihat begitu jelas di mata Tito. Tito yang merasa ada keganjilan yang lain pun langsung melihat ke atas. Ternyata ibunya sudah mengganti lampu bohlam remang-remangnya dengan lampu jenis tube LED putih yang terang memenuhi seisi kamarnya. Ibunya tersenyum dengan manisnya. Dia berdiri di tengah ruangan, seakan memang hendak menyambut Tito dengan pakaian itu. Pikiran Tito mendadak kosong karena kekagetan. Menutup pintu pun dia lakukan dengan masih tercengang-cengang. Ketika dia berbalik badan, ibunya sudah duduk di tepi ranjang. Dia melambaikan tangan dan menepuk-nepuk tempat di sebelah kirinya, bermaksud menyuruh Tito mendekat dan duduk di sampingnya. Ibu mau apa ya? Pikir Tito. Jantungnya mulai berdebar kencang. Entah kenapa, persendian di kaki-kaki Tito seperti kehilangan pelumasnya. Ketika dia melangkah mendekat, kedua kakinya seperti kaki robot yang sangat kaku. Tito pun semakin memperjelas kegugupannya dengan memegang erat bagian samping celananya. Alhasil, dia berjalan seperti anak yang punya keterbelakangan mental. Ketika Tito duduk di sebelahnya, dia hanya bisa menelan ludah. Dia ingat betul seperti apa perasaan ketika dia berdua dengan Bunda Aini di kamar ruko. Darahnya rasanya memanas, namun nyatanya kulitnya terasa dingin. Persis seperti saat ini, di mana Tito bisa merasakannya
dengan saling menggenggamkan tangan satu sama lain. Meskipun suaranya sangat membuai, tapi Tito lebih merasakan seperti siksaan. Kepala dan dadanya bagai tersentak sesuatu. Tito pusing mendadak, disertai nafas yang kian memendek. Kini Titolah yang tertunduk dalam. Dia tak mampu menjawab apa-apa. Dirinya malu sekali. Lalu akhirnya ibunya Tito pun menceritakan ya, awal mula kenapa dia bisa melakukan hal itu dengan Rama. Meskipun Tito merasa sangat cemburu, tapi karena dia melihat kejujuran dari ibunya yang telah mengatakan yang sebenarnya, dia pun mulai bisa menerima semua itu. Tapi di sini yang lebih seru lagi, teman-teman, bahwasanya ibunya Tito itu mengajak Tito ya untuk melakukan sesuatu di dalam kamar tersebut. Ya, kira-kira sesuatu apa yang nantinya akan terjadi? Teman-teman bisa menyaksikan cerita ini sampai selesai ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Karena kalau menontonnya itu hanya setengah, teman-teman pasti tidak tahu jelas dengan alur ceritanya. Ya, dan mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.